Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Miguel Teaching. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keterampilan bertanya, salah satu dari 8 keterampilan dasar mengajar. Yuk kita mulai. Apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan ini? Pertama adalah pengertian keterampilan bertanya. Yang kedua adalah tujuan seorang guru memberikan pertanyaan kepada siswa. Yang ketiga, komponen-komponen apa saja yang ada dalam keterampilan bertanya. Dan yang keempat adalah hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika seorang guru memberikan pertanyaan kepada siswanya. Langsung saja kita lanjutkan. Mengapa bertanya itu perlu bagi seorang guru? Karena dengan adanya pertanyaan yang baik disampaikan dengan baik, dengan teknik atau cara yang baik, akan memberikan dampak positif bagi siswa. Seorang pakar, seorang trainer terkenal, Peter Drucker, pernah mengatakan bahwa apabila pertanyaan itu disusun dengan tidak baik atau salah, maka sebenar apapun atau sebaik apapun jawabannya, maka hasilnya tetaplah salah atau tetaplah tidak baik. Seorang bijak juga pernah mengatakan bahwa kualitas seseorang dapat dilihat dari kualitas pertanyaannya. Demikian juga seorang guru. Kualitas seorang guru kelak dapat dilihat dari cara guru dalam menyusun pertanyaan yang diajukan kepada siswa-siswanya. Ya, kita masuk pada topik yang pertama, yaitu pengertian. Yang pertama, keterampilan bertanya merupakan cara-cara yang dapat digunakan guru untuk mengajukan pertanyaan kepada siswa atau setiap pertanyaan yang mengkaji atau menciptakan suatu konsep pemahaman pada suatu ilmu kepada peserta didik. Keterampilan bertanya merupakan suatu keterampilan untuk menggali, membangkitkan, mengarahkan, serta menimbulkan perilaku sesuai dengan yang diinginkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru kepada siswanya. Nah, dari sini kita dapat mengerti bahwa pertanyaan tidak hanya diajukan untuk mencari jawaban, namun juga dapat digunakan untuk mengarahkan, membangkitkan semangat, menggali potensi, dan tentu saja menimbulkan perubahan perilaku dari peserta didik, yang mana hal tersebut merupakan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, tujuan memberikan pertanyaan apa saja? Yang pertama, meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi atau dibicarakan. Yang ketiga, mengembangkan pola dan cara belajar aktif dari siswa, sebab berpikir itu sendiri sesungguhnya adalah bertanya. Kita tahu bahwa dahulu seorang Isaac Newton mengajukan pertanyaan sederhana, mengapa apel ini jatuh dari atas ke bawah, dan dari pertanyaan tersebut lahirlah suatu hukum Newton yang begitu besar pengaruhnya terhadap dunia ini. Luar biasa sekali. Yang keempat, menuntun proses berpikir siswa, sebab pertanyaan yang baik akan membantu siswa agar dapat menentukan jawaban yang baik. Dan yang kelima adalah memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. Selanjutnya, komponen-komponen keterampilan bertanya. Yang pertama adalah pertanyaan jelas dan singkat.
Jangan sampai waktu yang digunakan siswa lebih banyak untuk memahami maksud dari pertanyaan tersebut daripada memikirkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Upayakan ketika kita membuat suatu pertanyaan tersebut sangatlah jelas dan sesingkat mungkin. Jika bisa dipersingkat, jangan sampai diperpanjang. Yang kedua adalah pemberian acuan. Sangat penting bagi seorang guru memberikan informasi-informasi yang nantinya dijadikan acuan dari jawaban siswa tersebut, agar jawaban yang diberikan oleh siswa tidak terlalu melenceng jauh dari acuan yang kita berikan. Yang ketiga adalah pemindahan giliran. Apabila jawaban dari pertanyaan siswa kita belum sempurna, kita bisa meminta siswa lain secara bergiliran untuk melengkapi jawaban tersebut sampai jawaban tersebut lengkap dan sempurna. Yang keempat adalah penyebaran. Hampir sama pada komponen sebelumnya, yaitu pemindahan giliran. Namun pada komponen ini, pertanyaan yang diajukan dari siswa satu ke siswa lain bisa jadi berbeda. Selanjutnya, pemberian waktu berpikir ya. Jadi setelah kita mengajukan suatu pertanyaan kepada siswa, hendaknya kita memberikan waktu beberapa detik bagi siswa untuk berpikir dan menemukan jawabannya. Yang keenam, yang terakhir ya, apabila jawaban yang diberikan oleh siswa kurang tepat, seorang guru hendaknya memberikan tuntunan atau bantuan kepada siswa secukupnya saja ya, sehingga siswa tersebut dapat menemukan sendiri jawaban yang benar. Nah, poin terakhir adalah hal-hal penting dalam bertanya. Yang pertama adalah kehangatan dan keantusiasan. Perlunya seorang guru menampakkan sikap hangat dan antusias terhadap siswa agar siswa merasa tidak terdapat jarak antara guru dan siswa, sehingga siswa akan lebih berani, lebih luwes, dan lebih leluasa dalam memberikan jawaban dari pertanyaan guru tersebut. Dan berikutnya adalah kebiasaan yang perlu dihindari ya. Pertama, tidak mengulang-ulang pertanyaan apabila siswa tidak mampu menjawabnya, karena bisa jadi apabila soal dilontarkan 2 atau 3 kali tidak memperoleh respon yang baik, bisa jadi pertanyaan kita yang salah atau pertanyaan kita yang justru membingungkan. Yang kedua adalah tidak mengulang-ulang jawaban siswa. Hal ini terkesan membuang waktu dan juga kesannya kita kurang menghargai jawaban siswa tersebut. Yang ketiga, tidak memberikan jawaban secara terburu-buru. Kita berikan kesempatan siswa untuk memberikan jawabannya. Hindari pertanyaan yang dijawab secara serempak, tidak menunjukkan jawaban terlebih dahulu, tidak menunjuk siswa dahulu sebelum memberikan pertanyaan. Hal ini dilakukan agar siswa yang lain ikut berpikir. Apabila kita sudah menunjuk beberapa orang siswa, maka biasanya siswa yang lain akan malas untuk mencari jawabannya. Dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan ganda yang membuat siswa merasa berat dan malas untuk menemukan jawabannya. Jadi kita upayakan pertanyaan yang kita ajukan pun siswa merasa tertantang, bukan merasa berat atau terbebani. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.